Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 158 OKK, subkelompok 1, yang memiliki tema ekoriparian menurut kita. Kali ini kita akan mempresentasikan laporan akhir dari kegiatan yang kami laksanakan selama 3 minggu kemarin. Ya, jadi saya di sini sebagai ketua kelompok Muhammad Abizan Hasan. Lalu ada teman-teman saya juga, yaitu Aulia Elvani, lalu ada Aidan Vanessa Salman, ada Muhammad Faiza Devrano, ada Chelsea Naja Santosa, dan ada Nara Olivia, dan ada Evan Ryan Tambun. Nah, kali ini kita mulai saja, mungkin langsung saja kepada topiknya. Yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini latar belakangnya eh Ekoriparian Unpad sebenarnya punya peran penting banget di kampus. Tempat ini bukan cuma ruang hijau, tapi juga jadi area rekreasi, edukasi, sampai konservasi. Tapi setelah kami melakukan observasi dan menyebarkan kuesioner, ternyata ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Misalnya, kebersihan yang belum konsisten, fasilitas yang masih kurang, penerangan yang terbatas, dan juga perilaku pengunjung yang belum sepenuhnya tertib. Masalah-masalah kecil ini, kalau digabung sebenarnya cukup memengaruhi kenyamanan dan fungsi ekoriparian sebagai ruang publik. Lewat proyek ekoriparian menurut kita, kami mencoba mengidentifikasi semua persoalan itu dan menyusunnya menjadi rekomendasi. Hasil akhirnya berupa policy brief dan juga konten edukatif yang kami harapkan bisa jadi bahan pertimbangan untuk perbaikan ke depannya. Tujuan. Yang pertama adalah mengidentifikasi persepsi, kritik, dan masukan pengunjung ekoriparian untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan fasilitas ekoriparian. Yang kedua, menganalisis hambatan fisik, sosial, dan fungsional yang dialami pengunjung dan memanfaatkan kawasan. Yang ketiga, menyusun rekomendasi policy brief yang dapat memandu pengelola dalam perencanaan dan perbaikan kawasan ekoriparian. Yang keempat, meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi aktif pengunjung dalam pemeliharaan kebersihan, keteraturan, dan keberlanjutan ekoriparian. Yang kelima, mendukung pengembangan ekoriparian sebagai ruang publik hijau, multifungsi yang nyaman, edukatif, dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir, memberi umpan balik yang konkret kepada pengelola sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya, untuk merealisasikan tujuan tersebut, kami menerapkan atau melaksanakan tindakan berupa 4 langkah strategi secara sistematis. Yang pertama adalah langkah validasi lapangan, di mana kami tidak hanya mengandalkan asumsi, melainkan turun juga ke lapangan untuk langsung melakukan survei kawasan dan juga wawancara. Kami menggali perspektif dari berbagai sudut pandang, mulai dari pekerja di ekoriparian, mahasiswa sebagai pengunjung, dan juga untuk memastikan eh, data yang kami ambil itu benar-benar objektif dan mewakili kondisi yang sebenarnya. Lalu yang kedua, berdasarkan kegiatan tersebut, kami melakukan pemetaan masalah di mana data mentah dari lapangan yang sudah kami olah menjadi sebuah laporan yang komprehensif. Di tahap ini, kami memetakan secara rinci isu-isu krusial terkait kondisi sarana, prasarana, serta mengevaluasi kebersihan yang ada di ekoriparian. Langkah ketiga adalah eksplorasi potensi ekologis, di mana kami meyakini bahwa perbaikan fisik harus dibarengi dengan kesadaran lingkungan. Oleh karena itu, kami melakukan observasi langsung untuk mendata kekayaan hayati di ekoriparian. Hasil observasi ini kemudian kami jadikan landasan data untuk merancang materi kampanye digital guna membangun rasa kepemilikan pengguna. Langkah terakhir yang kami lakukan adalah formulasi dan advokasi kebijakan berupa mengonversi seluruh analisis masalah menjadi sebuah dokumen formal policy brief. Langkah ini kami tutup dengan aksi nyata, yaitu menyerahkan dokumen tersebut secara resmi kepada pihak pengelola untuk mendorong realisasi perbaikan. Kemudian untuk output yang akan kami
hasilkan, yaitu yang pertama terdapat policy brief yang merupakan dokumen rekomendasi strategis yang berisi analisis permasalahan mengenai ekoriparian tersebut. Kami bertujuan mengenai policy brief tersebut yaitu untuk memberikan panduan atau rekomendasi konkret kepada pihak pengelola yang sekarang berstatus telah diserahkan secara resmi kepada pihak pengelola ekoriparian 4. Policy brief ini berisi beberapa hal yang termasuk dengan ringkasan eksekutif, analisis masalah, evaluasi, usulan, angka implementasi, dan kesimpulan. Untuk ringkasan eksekutif, kami memaparkan bahwa ekoriparian merupakan aset yang harus dijaga oleh UNPAD yang dimana belum mencapai dengan tujuan dan ekspektasi yang dirasakan oleh pengunjung tersebut. Analisis masalah yang kami lakukan ada beberapa yang merupakan salah satu yang menjadi masalah utama bagi ekoriparian tersebut adalah merupakan masalah sampah yang belum sampai sekarang masih belum terselesaikan. Mengenai evaluasi, kami telah memberikan beberapa evaluasi seperti bagaimana pengelolaan sampah itu harus dilakukan dan usulan mengenai bagaimana sih rangkaian-rangkaian yang mana yang harus dilakukan terlebih dahulu dengan langkah implementasi yang merupakan selanjutnya, dengan kesimpulan yang dimana kami menyimpulkan bahwa ekoriparian ini belum mencapai ekspektasi yang telah ditetapkan oleh para pengunjung yang menggunakan ekoriparian baik sebagai rekreasi atau sebagai tempat laboratorium alam. Kemudian untuk output selanjutnya, itu terdapat infografis edukatif digital yang berjudul Ekoriparian Survival Kit. Jadi, infografis ini memuat konten visual digital yang berfokus pada edukasi lingkungan, pengenalan keanekaragaman hayati, dan juga etika pengunjung. Tujuan dibuatnya infografis ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan rasa kepemilikan pengunjung terhadap kawasan dari ekoriparian. Infografis ini sendiri telah dipublikasikan melalui media sosial dan didistribusikan secara digital oleh setiap kelompok kami. Berikut merupakan infografis yang kami buat. Nah, selanjutnya adalah video dokumentasi proyek. Deskripsi dari video ini adalah untuk mendokumentasikan seluruh tahapan kegiatan proyek aksi sosial, mulai dari kegiatan observasi hingga penyerahan luaran akhir. Tujuan dari video dokumentasi ini tidak hanya untuk mendokumentasi proses-proses yang telah kita lakukan, tapi untuk mempromosikan kegiatan dan menyebarkan visi multifungsi ekoparian pada publik. Status dari video ini diproduksi sebagai bagian dari tahap finalisasi. Baik, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita sampai di bagian harapan. Jadi harapan dari kami yaitu dari beberapa aksi yang sudah dilakukan dan output yang telah diberikan baik berdasarkan survei dari beberapa narasumber maupun dari kami sendiri. Kami berharap agar semua itu bisa memberikan dampak yang baik bagi ekoriparian itu sendiri, yang dapat membuat banyak pengunjung merasa lebih nyaman dan sering menggunakan fasilitas tersebut. Semoga saran dari beberapa narasumber terkait, baik sarana prasarana maupun penambahan sesuatu hal, dapat dilakukan dengan secepat mungkin. Dan perawatan ekoriparian, baik dalam fasilitas ataupun terkait sampah, juga dapat dilakukan seefektif mungkin. Kami mengharapkan agar ekoriparian menjadi fasilitas yang dapat memenuhi harapan semua orang yang mengunjunginya. Baik yang mereka mainkan untuk rekreasi ataupun yang bagi mereka yang ingin menggunakan ekoriparian sebagai tempat edukasi seperti itu. Baik, seperti itu ada harapan dari kami. Oke, kita sampai di bagian penutup. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti rangkaian kegiatan aksi sosial dengan subkelompok 1 ini. Terima kasih kepada teman-teman dan juga terima kasih kepada dosen kami, Ibu Asri Widyasanti, yang telah mendukung kegiatan aksi sosial kami. Semoga seluruh harapan dan kegiatan yang kami lakukan dapat memberikan manfaat kepada kita semua, baik yang terlibat dalam aksi maupun mereka di luar sana yang menggunakan fasilitas ekoriparian.
Terima kasih. Sampai jumpa.